Cerita bermula saat seorang pria bernama Paul menikmati waktu berenang di sebuah pantai di Prancis. Di tengah ketenangan laut, ia merasakan sesuatu yang aneh, gelembung-gelembung muncul di sekitarnya, membentuk pola melingkar di permukaan air. Saat menengadah ke langit, ia melihat awan bergerak membentuk pusaran yang tak biasa. Tanpa sempat memahami apa yang terjadi, semua fenomena itu menghilang begitu saja. Sesampainya di rumah, Paul mencoba memasak. Namun air dari keran tidak mengalir. Ia pun turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa pemanas air, diikuti putrinya, Mia. Ia memastikan pintu tertutup rapat agar kucing mereka, Tofu, tidak ikut masuk. Di sana, Paul melakukan perbaikan sederhana, sementara Mia bermain di dekat akuarium dan meminta tambahan ikan peliharaan. Paul menolak, menjelaskan bahwa merawat satu ikan saja sudah cukup merepotkan. Ketika Mia mendekat, ia terkejut melihat laba-laba. Paul menenangkannya, memilih tidak membunuh hewan itu. Lalu bercanda untuk membuat putrinya tertawa sebelum menyuruhnya kembali ke atas. Setelah itu, Paul menemukan tanda-tanda keberadaan tikus di ruang bawah tanah. Malam harinya, Elise, istrinya, memutar musik dan menari bersama Mia di ruang tamu, mengajarinya bahwa menari bebas tanpa aturan. Setelah Mia tertidur, Paul dan Elise melanjutkan tarian mereka berdua, yang berubah menjadi momen hangat di antara pasangan itu. Pada tanggal 5 Mei, Paul terbangun dengan perasaan aneh. Saat mencoba beberapa kemeja, ia merasa semuanya terlalu panjang. Hari itu ia menjalani pekerjaan yang melelahkan dan makan malam bersama keluarganya. Mia meminta dibacakan cerita sebelum tidur, namun Paul menolak karena kelelahan dan berjanji akan melakukannya keesokan hari. Ketika diingatkan bahwa janji itu sudah pernah diucapkan sebelumnya, suasana menjadi canggung. Akhirnya Paul tetap masuk ke kamar Mia dan membacakan cerita. Meski tidak sampai selesai, ia kemudian meluangkan waktu untuk bermain dengan putrinya sebelum menyuruhnya tidur. 2 hari kemudian, pada 7 Mei, pakaian Paul terlihat semakin kebesaran. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada tubuhnya. Namun ia menolak anggapan bahwa itu hanya penurunan berat badan, karena perubahan yang ia rasakan jauh lebih aneh dan tidak masuk akal. Elise mulai menegur cara bicara Paul dan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh suaminya. Karena itu, Paul akhirnya memutuskan pergi ke dokter. Setelah pemeriksaan umum dan pengukuran tinggi badan, dokter menyebutkan angka 176 cm. Paul terkejut karena ia yakin dulu tingginya sekitar 180 cm saat masih muda. Setelah serangkaian pertanyaan, dokter menyimpulkan bahwa perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan penuaan. Meski Paul sendiri merasa ada yang jauh lebih aneh terjadi pada tubuhnya. Di tempat kerja, Paul mulai menyadari helm keselamatannya terus melorot. Ia memastikan helm itu memang miliknya dan menemukan namanya tertulis di bagian dalam. Malam harinya, ia terbangun dan pikirannya dipenuhi bayangan awen-awen aneh yang pernah ia lihat di pantai. Karena tak bisa tidur, ia memilih berolahraga hingga lelah. Namun, kegelisahan itu tetap menghantuinya. Pada tanggal 20 Mei, Paul menyadari perubahan lain. Kepala pancuran terasa terlalu tinggi, dan cincin pernikahannya terlepas dari jari. Saat berjalan ke dapur, Elise juga menyadari bahwa tinggi badan Paul kini lebih pendek darinya. Paul kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Setelah pemindaian tubuh dan tes darah, hasilnya menunjukkan kondisi tubuh yang normal. Namun tinggi badan Paul kini hanya 165 cm dengan berat 63 kg. Dalam waktu singkat, ia telah menyusut sekitar 15 cm dan kehilangan 10 kg. Dokter mengaku belum pernah menangani kasus seperti ini dan tidak dapat menjelaskan penyebabnya. Ia hanya menduga bahwa penyusutan tersebut bersifat progresif dan kemungkinan akan terus berlanjut. Sejak saat itu, Paul terus dihantui mimpi buruk tentang rumah sakit dan awan-awan misterius yang ia lihat sebelumnya. Ketika akhirnya pulang, Paul semakin menyadari perubahan drastis pada tubuhnya. Kakinya tidak lagi menyentuh lantai saat duduk, dan ia mulai merasa terasing dari keluarganya. Ia mengabaikan panggilan dari rumah sakit, sementara tubuhnya terus menyusut hingga terlihat seperti boneka kecil di atas kursi. Elise mengusulkan agar mereka pindah rumah dan menitipkan Mia pada kokik neneknya sementara waktu. Namun Paul menanggapi semua itu dengan sikap sinis, seolah tak lagi peduli dengan kenyataan yang dihadapinya. Keberadaan kucing mereka, Tofu, mulai membuat Paul gelisah. Elise pun mengusir kucing itu keluar dan menutup pintu khusus hewan peliharaan. Hingga pada 30 Juni, ukuran tubuh Paul hanya sebesar sebuah ponsel. Dari balik jendela, Tofu menatapnya tanpa berkedip. Bahkan hujan pun tak mengalihkan perhatian kucing itu. Dan di titik ini, penyusutan Paul tak lagi sekadar keanehan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
Suatu hari Alice datang ke rumah bersama calon pembeli dan mulai memperlihatkan setiap ruangan. Paul yang kini berukuran sangat kecil, panik dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia merasa hancur melihat rumah yang begitu ia cintai dibicarakan layaknya barang dagangan. Setelah para tamu pergi, amarah Paul meledak karena ia tidak diberitahu tentang kedatangan mereka. Ia merasa situasi itu berbahaya jika keberadaannya terlihat, dan kesal karena rumah tersebut dijual tanpa persetujuannya. Alice mengingatkan bahwa rencana itu sebenarnya sudah pernah disampaikan, namun Paul tetap bersikeras, merasa rumah itu adalah miliknya. Alice selalu menjelaskan bahwa mereka sudah tidak memiliki sumber penghasilan, dan dirinya kebingungan karena Paul menolak segala bentuk perawatan. Paul beranggapan dirinya tidak sakit dan tidak ingin dijadikan objek eksperimen. Pertengkaran mereka semakin memanas hingga emosi Alice meledak. Lalu ia berlari keluar rumah. Saat Paul menoleh ke lorong, ia menyadari Mia diam-diam menyaksikan semua itu. Pada 5 Juli, Mia menempatkan Paul di dalam rumah bonekanya. Paul ikut bermain dan memuji bangunan kecil itu seolah banner-banner rumah mewah. Ia bahkan meminta musik diputar dan menari bersama boneka-boneka, membuat senyum kembali muncul di wajah Mia. Ia mencoba kembali bermain peran seperti dulu. Namun tubuh mungilnya membuat gerakan dan suaranya terasa canggung. Melihat reaksi Mia, Paul merasa bersalah dan meminta maaf. Malam itu, Alice tidak bisa tidur. Saat Paul mendekat ke tempat tidur, ia naik ke telapak tangan istrinya dan berbaring di sana, memperlihatkan betapa kecil dan rapuhnya dirinya kini. Pada 30 Juli, ukuran tubuh Paul hampir tak lebih besar dari gabus. Saat ia sedang merangkai sesuatu dengan benang dan kail pancing, Tofu mendorong pintu kecil khusus hewan hingga terbuka. Kucing itu masuk dan membuat Paul terkejut, hingga ia terjatuh dan terkena kail. Ia mencabut kail dari tubuhnya dan memeriksa luka, namun tidak sempat mengobatinya karena Tofu mulai berburu. Dengan sebuah jarum di tangan, Paul berlari sekuat tenaga. Tofu terus mengejar, melompati rumah boneka dengan mudah. Paul akhirnya mencapai pintu ruang bawah tanah dan menyelinap ke bawah pintu untuk bersembunyi. Namun cakar Tofu menjangkau tubuhnya dan membuatnya terjatuh dari tangga. Ia mendarat di dalam kotak berisi sampah. Meski selamat, Paul kehilangan kesadaran. Dan di titik ini, hidupnya benar-benar berada di ujung yang paling rapuh. Tak lama setelah itu, Alice pulang ke rumah dan menemukan kemeja yang berlumuran darah. Ia langsung berpikir hal terburuk telah terjadi. Di saat yang sama, Paul tersadar dan berusaha memanggil istrinya. Namun suaranya terlalu kecil untuk terdengar. Alice turun ke ruang bawah tanah dan mencari ke sekeliling, tetapi tidak melihat ataupun mendengar apapun. Tofu muncul dan mendengkur saat Alice menyebut nama suaminya, membuatnya berprasangka buruk. Ia mengejar kucing itu ke atas tangga dengan panik, sementara Paul yang frustasi melempar benda-benda kecil untuk menarik perhatian, namun tetap tak diperhatikan. Saat malam semakin larut, Paul menyadari ia tidak bisa hanya menunggu. Ia mulai belajar bertahan hidup sendiri. Dengan sebuah paku, ia memotong kain untuk menutupi tubuhnya dan membentuk kawat menjadi ikat pinggang. Ia menemukan lubang kecil pada kotak tempat ia terjatuh, yang memberinya jalan keluar. Setelah mengambil jarumnya, Paul berjalan menuju jendela, tetapi terhenti saat mendengar pergerakan di kegelapan. Ketakutan membuatnya memanjat ke atas platform pemanas air. Ia tak bisa keluar karena jendela terhalang benda besar, pipa bocor, dan ia meminum airnya serta membersihkan luka demi mencegah infeksi. Malam itu, Paul tertidur di bawah pemanas air, sendirian di ruang bawah tanah. Keesokan paginya, ia terbangun oleh suara Mia yang memanggil namanya. Ia berlari menuju tangga, namun ukurannya terlalu kecil untuk memanjat. Usahanya memanggil kembali tidak berhasil. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka dan suara mesin mobil terdengar, menandakan keluarganya telah pergi. Paul mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Ia menemukan kapur dan menuliskan namanya di lantai. Berharap suatu hari seseorang akan melihatnya. Ia menjelajahi celah-celah di antara perabot dan menemukan semut-semut yang memakan keju dari perangkap tikus. Dengan jarumnya, ia mengusir mereka lalu mencoba mengaktifkan perangkap. Percobaan pertama gagal, namun usaha kedua berhasil. Kini Paul memiliki sumber makanan. Tiba-tiba, seekor laba-laba muncul di atasnya. Paul menghantam dinding dengan paku berkali-kali hingga laba-laba itu pergi. Ia mencoba melubangi kotak lain, namun kardus terlalu keras. Ia kembali mengambil kain dan tutup botol, mengisinya dengan air, lalu melembutkan kardus hingga akhirnya berhasil membuat lubang. Di dalamnya, ia menemukan kotak korek api, namun tidak bisa meraihnya karena terhalang benda besar. Ia menutup lubang dengan penghapus,
dan mencoba beristirahat. Dari kehauan, ia mendengar langkah di lantai atas sebelum lampu padam, membuatnya bertanya-tanya siapa yang kini berada di rumah itu. Pada 15 Juli, Paul terbangun oleh suara-suara di dalam rumah. Ia langsung menciptakan keributan dengan memukulkan paku dan penjepit kertas, berharap seseorang menyadari keberadaannya. Namun di rumah yang dulu terasa begitu hangat, kini ia hanyalah makhluk kecil yang nyaris tak terlihat. Pintu ruang bawah tanah sempat terbuka, namun orang-orang yang datang hanya melirik sekilas ke arah dalam sebelum pergi begitu saja. Paul terjatuh ke lantai, hatinya diliputi keputusasaan yang mendalam. Untuk melupakan rasa sedih, ia menusuk gabus botol anggur dengan jarum hingga cairannya merembes keluar. Ia mengisi sebuah bidal dan meminumnya sampai mabuk berat, bahkan hingga muntah. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat seekor laba-laba mengamati dirinya dari atas akuarium. Dalam mabuknya, Paul menatap boneka Mia dan seolah berjanji akan menyelesaikan semua masalah ini. Ia kemudian memanjat ke atas akuarium. Laba-laba itu menghilang, membuat Paul merasa aman dan lengah. Namun tanpa diduga, makhluk itu kembali dan mendorongnya jatuh ke dalam air. Paul menatap ikan-ikan yang berenang di sekitarnya, lalu berusaha naik ke permukaan. Saat melihat laba-laba menunggunya, ia kembali menyelam dan berenang bersama ikan sambil menunggu bahaya pergi. Setelah beberapa saat, ia menaburkan makanan ikan ke dalam air dan mencoba memakannya sendiri, tetapi rasanya tidak enak. Malam harinya, setelah mengisi ulang air di pemanas, Paul kembali dan mendapati laba-laba itu menunggunya di bawah akuarium. Makhluk itu mulai mendekat, memaksa Paul mengayunkan jarumnya untuk menjaga jarak. Ia berhasil melukai kaki laba-laba beberapa kali, tetapi makhluk itu tidak mundur. Paul berlari dan bersembunyi di balik kaki furnitur, namun laba-laba terus mengejarnya. Ia menusuknya berkali-kali hingga makhluk itu menjauh. Pengejaran berlanjut di bawah furnitur hingga Paul tersandung kabel dan laba-laba naik ke tubuhnya. Dengan sisa tenaga, Paul meraih serpihan kayu dan menusuk mata laba-laba hingga makhluk itu mundur dan akhirnya melarikan diri. Setelah berhasil selamat, Paul melubangi kotak lain dan menemukan korek api. Karena tubuhnya sangat kecil, ia mencoba berkali-kali hingga akhirnya berhasil menyalakan api. Kini ia bisa membuat api kecil untuk menghangatkan diri. Sambil memakan keju, Paul menghabiskan hari-harinya dengan menjaga kondisi tubuh, berolahraga, dan tidur di dalam kotak. Pada 20 Juli, ia mendengar suara langkah dan segera berlari ke tangga. Ia melihat seorang pria turun ke ruang bawah tanah dan mencoba menarik perhatian, tetapi tubuhnya kini terlalu kecil. Suara langkah pria itu terdengar begitu keras hingga terasa menyakitkan di telinganya. Paul menutup telinganya dan berlari bersembunyi di balik tangga, meringkuk di lantai sambil menangis karena sakit kepala yang luar biasa. Suara langkah pria itu terasa seperti dentuman yang menghancurkan pikirannya. Saat pria tersebut akhirnya pergi, Paul keluar dari persembunyian dan mendapati akuarium kosong. Ikan peliharaannya telah hilang. Kini, ia benar-benar sendirian. Pada 2 Agustus, seekor nyamuk masuk ke ruang bawah tanah, melalui jendela, dan menatap Paul selama beberapa detik. Disitulah ia menyadari bahwa tubuhnya kini hampir setara dengan serangga. Ketika nyamuk itu pergi, Paul mulai berpikir bahwa mungkin ia sudah cukup kecil untuk melewati kelambu jendela. Ia mulai memanjat furnitur, sebuah perjalanan panjang yang menguras tenaga. Setelah mencapai titik tertinggi, ia berlari sekencang mungkin dan melompat mendarat di atas tumpukan batu bata. Dari sana ia bergerak menyusuri dinding menuju jendela. Namun ia kembali bertemu sarang laba-laba. Paul melangkah dengan sangat hati-hati, tetapi sikunya menyentuh benang jaring, membuat penghuni sarang itu terbangun. Laba-laba tersebut langsung bergerak mengejarnya. Paul menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir saat ia pasrah menanti akhir. Namun, seekor lalat tiba-tiba terperangkap di jaring, mengalihkan perhatian laba-laba. Makhluk itu pun meninggalkannya dan mengejar mangsanya. Paul memanfaatkan kesempatan itu untuk terus berjalan. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya mencapai jendela. Tetapi kenyataan pahit kembali menghampirinya. Tubuhnya masih terlalu besar untuk lolos. Pada tanggal 7, Paul terbangun karena seekor semut menggigit kakinya. Ia menendangnya hingga semut itu terlepas. Tetapi semut tersebut tertangkap oleh laba-laba. Seekor semut lain berhasil lolos melalui celah jaring. Dan kini tubuh Paul cukup kecil untuk mengikuti jalur yang sama. Ia bergerak cepat dan berhasil meloloskan diri. Sempat saling menatap dengan laba-laba itu sebelum pergi. Tak lama kemudian, Paul melangkah keluar ke alam terbuka. Rumput menjulang tinggi di atas kepalanya. Tetesan air terasa seperti benda raksasa, dan hembusan angin dari kepakan sayap kupu-kupu menyentuh wajahnya. Ia menatap kupu-kupu itu selama beberapa detik sebelum makhluk indah tersebut terbang menjauh. Saat malam tiba, Paul memandang langit penuh bintang dan teringat pada Mia. Membayangkan bahwa di suatu tempat, gadis kecil itu juga sedang menatap bintang-bintang yang sama. Film pun selesai. Terima kasih.
telah menonton.